Mari kita buka ayat Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Judulnya adalah Ajakan Juru Selamat. Demikian pula tema yang saya angkat berjudul yang sama, Ajakan Juru Selamat. Yesus Kristus menawarkan sebuah hubungan dengan kita, tapi bukan hanya itu, dia juga rindu dan sanggup menolongmu. Ayat 25 bunyinya begini, pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Berbahagialah orang berdosa yang berharap pada Allah. Tuhan tidak suka orang yang merasa dirinya pandai, pintar, yang sudah tahu segalanya. Justru disembunyikan rahasia tentang Allah. Kita nggak bisa kenal Yesus sekedar karena agama. Kita harus mengenalnya secara pribadi. Jadi bukan pengetahuan belaka, tapi pewahyuan. Seperti Petrus ketika berkata, engkaulah Mesias. Yesus langsung berbicara begini kepadanya. Bukan dari pikiranmu itu, tapi Bapakku membisikkan sebuah wahyu di hatimu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, M huruf besar, kepada Allah Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sangat menarik bagaimana Yesus memanggil Bapanya. Dia berkata, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan Yesus ini mengajarkan hubungan, itu yang dia tawarkan. Dia datang ke dunia bukan menawarkan agama, dia datang untuk menyerahkan hidupnya. Jadi dia mau kita sama Tuhan itu bukan agamawi, tapi kehidupan seutuhnya. Semuanya, agama juga itu permulaan, itu bukan akhir segala sesuatu. Tetapi iman kita itu harus sampai mendarah daging, harus sampai ke gaya hidup, harus sampai ke sehari-hari, hingga mempengaruhi semua pikiran, perkataan, perbuatan. Yesus meneladankan sebuah hubungan dengan Allah Bapa. Dia datang ke dunia untuk menjadi jalan, untuk menunjukkan gimana caranya kita berhubungan dengan sorga. Dia memanggil Bapa begini, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia ajari sesuatu kepada Anda dan saya. Pertama dia sebut Bapa. Dia tunjukkan bahwa Allah itu tidak mengerikan, sekalipun dia holy atau suci. Allah itu nggak jauh, dia itu Bapa. Dia itu Allah yang sangat pribadi. Banyak orang salah paham dengan Tuhan. Dikiranya Tuhan itu jual mahal. Mana ada sih bapak yang baik jual mahal sama anaknya. Bapak yang perlu, malah yang melindungi. Malah yang terbeban dulu bagi anak-anak. Sebelum putra-putrinya bisa berbakti. Bapak itu akan berikan segala-galanya, namanya orang tua. Berarti yang pertama harus Anda perhatikan dalam hidup ini, dalam setiap pergumulan. Allah itu mau menolongmu. Coba katakan begini kepada diri sendiri, Allah mau. Sekalipun saya nggak mendengarnya, Anda bisa mendengar sendiri. Dan Tuhan bisa mendengarkan Anda. Katakan Allah mau. Makanya gelarnya Bapa. Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia sebut Bapa dulu. Berarti Allah mau. Selama yang Anda minta, selama yang Anda inginkan dan rindukan itu ada di dalam firman-Nya. Tidak melanggar firman Allah. Apa yang berkenan yang memuliakannya. Dan juga jikalau apa yang Anda minta itu mendekatkan Anda pada Tuhan. Nggak mungkin Bapak itu berkata tidak. Mungkin dia berkata tunggu. Sebab waktumu bukan waktuku. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kalau dia berkata Bapa, berarti Allah itu selalu mau. Waktunya aja yang harus Anda sabar. Tetapi Allah tidak akan menolakmu. Lalu dia, yaitu Tuhan Yesus, menyebut Bapanya Tuhan langit dan bumi. Kata Tuhan di sini Lord atau Yang Maha Kuasa. Yesus ajarkan kepada kita untuk mengerti bukan hanya Bapa itu mau, tapi Bapa itu sanggup. Jangan hanya percaya bahwa Allah itu mau, tapi yakinlah bahwa Allah mampu. Kadang-kadang kita meragukan Tuhan. Apakah mujizat masih ada? Kalau saya berdoa itu Tuhan bisa jawab nggak ya? Pergumulanku ini gede loh, besar loh. Masa mampu dia melakukan sesuatu? Jangan pernah kita itu meragukan Tuhan. Yesus ajarkan waktu dia menyapa Bapaknya, Tuhan langit dan bumi, semua kuasa ada di bawah kakinya. Jadi dua hal ini kita pelajari dulu. Ikut Yesus itu percaya bahwa Bapa mau dan Bapa mampu. Tapi banyak orang
Banyak anak-anak Tuhan sayangnya merasa bahwa Allah itu mampu. Iya, tapi apakah dia mau? Mampu sih mampu. Tapi apakah Tuhan itu mau menolongku? Nah itu pertanyaannya. Sehingga mereka jadi ketakutan sebelum berdoa. Mereka jadi orang yang meragukan sebelum bertanya. Sebelum meminta, sudah tertolak. Jangan tertolak hatimu. Dialah kedua-duanya. Di dalam Yesus, Allah kita adalah ya dan amin. Dia mau dan mampu. Ayat 26 bunyinya begini. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kata menyatakan di sini adalah pewahyuan. Lihat itu. Semoga apa yang saya sampaikan sederhana ini menjadi pewahyuan bagi dirimu. Sebab ada banyak hal tidak bisa kita pelajari bahkan secara teologi. Ada hal-hal tertentu di dalam iman yang harus kita tangkap dengan hati. Kita mau belajar segala sesuatu. Sekalipun kita bisa bahasa Ibrani, Yunani, saya juga mengerti. Karena saya juga adalah seorang pendeta. Tapi saya tahu dibutuhkan kerendahan hati untuk percaya bahwa Allah yang kita sembah itu dalam Yesus Kristus, Dia mau dan mampu. Aplikasi itu hanya bisa karena kuasa. Firman Tuhan itu baru berlaku di mana hati ada wahyu. Makanya Tuhan bilang begini, orang yang rendah hati bukan yang merasa pandai atau merasa bisa. Orang yang seperti itu berkenan pada Allah, dan anak Allah berkenan menyatakannya. Saya harap ketika Anda mendengar firman ini bukan seperti mendengar ceramah. Saya harap lewat tutur kata saya yang terbatas dan pengetahuan saya yang terbatas pula, di balik kalimat dan setiap huruf yang saya ucapkan, jikalau Alkitabiah, Anda bisa mendengarkan suara Roh Kudus berbicara kepadamu. Itulah permulaan mujizatmu. Percayalah Dia mampu, mujizat itu ada. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ayat yang sangat famous atau terkenal. Mari kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat pula, Tuhan akan memberi kelegaan. Tapi pertanyaannya, kenapa ya seringkali kita nggak datang pada Tuhan kalau kita dapat masalah atau mengalami problema? Ya itu tadi, kalau kita nggak percaya Dia itu mau, berarti kita nggak percaya kalau Dia itu mampu. Mungkin kita percaya Dia mampu, tapi kita nggak yakin Dia mau. Kayaknya kita ini nggak layak. Makanya darah Yesus bukan di Jumat Agung ini Dia dicurahkan supaya kita dilayakkan. Bukan supaya kita sempurna dalam sehari, tapi supaya kita diterima ketika dalam pertobatan atau dalam kerinduan kita datang menghadap Tuhan setulus-tulus hati. Ayat 28 menjelaskan keraguan manusia. Kenapa nggak datang pada Allah? Padahal Tuhan sudah ngomong jelas-jelas di sini, nggak bisa lebih jelas lagi. Datang kepadaku jikalau kau letih lesu, berbeban berat, termasuk jikalau karena dosa atau kesalahan. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya suka sekali. Aku lemah lembut, kata Yesus, dan rendah hati. Berarti Tuhan itu gak kasar. Tuhan itu gak keras sama kita. Dia tegas tapi bukan keras. Tolong dibedakan. Tegas itu prinsip, keras itu emosi. Tuhan itu gak emosian. Saya punya juru selamat, Anda juga. Hari ini Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Dia lemah lembut dan rendah hati. Dia bahkan mau menyerahkan diri untuk membeli Anda dan saya, orang berdosa yang adalah sampah sorga. Tapi Dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Lalu disuruh belajar lagi. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia bukanlah guru angker. Murid-muridnya panggil Dia guru itu dengan bahasa yang sangat romantis sebenarnya. Guru-guru atau rabi. Bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus itu gak membuat kita takut. Lihat aja takut mendekat. Tuhan gak begitu. Tuhan suruh kita belajar. Berarti kita boleh membuat kesalahan. Belajar itu gak akan dimarahi kalau salah. Tuhan bilang begini loh, datang belajar sama aku yuk. Jangan takut ya. Aku ini lemah lembut. Aku ini rendah hati. Aku bukan guru yang seharusnya kau takuti. Berarti dari sini Tuhan bisa menerima ketidaksempurnaan kita. Tuhan gak akan biarkan, karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia pasti akan didik kita, disiplin bahkan. Tapi jangan pernah takut mendekat. Sesalah-salah, tidak sempurna kita,
selemah-lemah kita ini, Tuhan menerima kita apa adanya. Lalu Tuhan akan memproses kita, asal kita mau berserah. Dia akan ajari kita. Mana ada guru sih, kalau ada muridnya datang pada dia, pelajarannya fail atau gagal, kalau dia guru yang baik, dia pasti akan programkan anak itu lulus minimal. Jikalau bukan summa cum laude atau lulus secara brilian. Tuhan punya proses, Tuhan punya program untuk hidup kita. Dia mau sempurnakan. Tapi dia akan mulai dengan ketidaksempurnaan kita. Dan dia tidak akan marah. Dia berkata, kemari. Aku tuh rendah hati, aku tuh lemah lembut. Aku gak akan bentak kamu. Jadi sama Yesus tuh aman, luar biasa. Saya tahu saya tidak akan disemprot oleh dia. Saya itu gak, hubungan saya dengan Tuhan itu gak ketakutan. Sama Tuhan itu tenang hatinya. Dia lemah lembut dan rendah hati. Dia mau mengajari kita. Asal kita janji begini. Ini janji pada diri sendiri sih. Jangan janji-janji sama Tuhan. Nanti janji palsu. Janji sama diri sendiri. Aku gak mau buat kesalahan yang sama 2 kali. Berarti itu kebodohan. Bukan kesalahan. Berarti saya gak belajar dari kesalahan saya di masa lalu. Saya gak berani janji muluk-muluk. Saya tahu saya masih buat kesalahan seperti Anda. Tapi saya akan berusaha tidak buat salah yang sama. Setiap kali saya datang pada Tuhan minta ampun, minta maaf, selalu salah yang baru. Setiap kali saya salah dalam sesuatu yang baru saya pelajari, saya akan berkata, Tuhan tolong ajari. Miliki hati yang mudah diajar. Berkata, ya Tuhan sorry ya. Gak berani berkata aku gak sengaja. Kebanyakan kesalahan itu kesengajaan, tapi ini sesuatu yang baru. Aku tadi emosi kelepasan. Maafkan Tuhan, maafkan Tuhan. Lalu kita minta pengampunan Tuhan. Tuhan itu punya hubungan dengan kita itu guru dan murid. Bukan hanya bapak dan anak. Karena itu belajarlah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini. Untuk menjadi seperti Tuhan. Bukan jadi Tuhan. Jadi seperti Kristus dalam segala sesuatu. Dalam pikiran dan perbuatan. Yang terakhir. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Bebannya kok bisa jadi ringan ya? Bukannya saya datang pada Tuhan letih lesu berbeban berat. Bebannya bukan menjadi ringan, saudaraku. Kitanya yang jadi kuat. Kalau kita berguru sama Yesus, baca firman bukan untuk dapat pengetahuan, tapi supaya diubahkan. Kita menghadap tata Tuhan ketika kita memuji, berdoa, minta tolong Roh Kudus untuk kerjakan tanah hati kita. Bukan supaya kita jadi lebih agamawi, tapi supaya kita jadi rohani. Supaya kita hidup oleh roh dan bukan kedagingan yang isinya kemarahan, hawa nafsu. Tetapi roh yang isinya adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan. Penguasaan diri bahkan. Nah kalau kita dikerjakan oleh Tuhan, kita berguru sama Kristus, lama-lama bebannya bukan jadi ringan. Kitanya yang jadi stronger, kitanya yang jadi kuat. Jadi kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Menjanjikan bahwa orang yang mau mengindahkan undangan Tuhan. Ketika juru selamat menawarkan diri. Orang yang mau berserah diri. Orang yang mau dibentuk oleh Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Orang yang mau dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku. Memuliakan namamu. Step by step, heart to heart, selangkah demi selangkah, sehati demi sehati, sifat demi sifat. Sekalipun nampak lambat, tapi aku tahu ku kan sempurna nanti. 1 tahun kemudian kita menoleh, dulu yang membuat kita mundur, sekarang sudah gak mempan atas hidup kita. 2 tahun kemudian kita menoleh lagi, kita melihat hal-hal yang membuat kita takut, sekarang sama sekali tidak ada cubitannya. 5 tahun dari sekarang kita menoleh, hidupku egois sekali. Di masa lalu, sekarang kita lebih berani berkorban. Bahkan bisa angkat beban orang lain. Bisa menguatkan saudara-saudara seiman. Bukan kuknya jadi ringan. Berat badan rohani kita bertambah. Dulu kanak-kanak, sekarang dewasa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.